Jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan tema cerpen ya. Cerpen. Tapi sebelum masuk ke materi, saya minta satu orang siswa untuk memimpin doa belajar. Untuk itu kepada adik Anin supaya bisa memimpin doa di depan kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Pak Guru akan mengecek kehadiran. Apa hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Ya. Hadir semua. Dan sekarang kita akan masuk pada tema yaitu tentang cerpen. Apa itu cerpen? Ada yang tahu cerpen? Cerpen adalah cerita pendek, ya. Cerita pendek, ya. Cerita pendek. Cerita pendek. Jadi itu singkatan dari cerpen. Kemudian cerpen ini memiliki arti ya. Pengertian dari cerpen adalah, ada yang tahu? Ada? Pengertian dari cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa yang memberikan suatu peristiwa atau cerita ya, yang secara singkat ya, pengalaman secara singkat. Kemudian cerpen ini juga memiliki ciri-ciri cerpen ya, memiliki ciri-ciri. Jadi cerpen cerita pendek ini ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah cerita relatif singkat ya. Sudah pernah adik-adik biasanya kan ada yang makanan itu. Cerita pendek itu kan adik-adik bisa tulis sesuai dengan pengalaman ya, pengalaman yang didapat waktu misalnya mengail ya, memancing. Kemudian yang kedua, ciri-ciri cerpen memiliki sedikit tokoh. Tahu tokoh? Tokoh itu adalah pelaku ya, pelaku dalam cerpen itu. Kemudian berpusat pada satu peristiwa. Jadi misalnya memancing misalnya, jadi semua peristiwa memancing itu yang diceritakan. Kemudian mengandung pesan atau amanat ya. Kemudian cerpen juga ini memiliki unsur-unsur ya, unsur-unsur cerpen. Yang pertama, tema ya, kita tentukan dulu tema apa, misalnya memancing ya, itu temanya. Kemudian tokoh, ini unsur-unsur cerpen ya. Tokoh itu pelaku dalam cerita itu. Misalnya ini, siapa namanya ini? Nah, Al misalnya, yang menceritakan peristiwa itu, pengalamannya dalam memancing misalnya. Kemudian latar. Latar itu adalah tempat terjadinya cerita itu. Kemudian alur ya. Alur adalah rangkaian peristiwa cerita itu. Kemudian yang berikut adalah amanat. Amanat. Pesan apa kira-kira yang terkandung dalam cerita itu? Jadi itu amanat ya. Jadi itu adalah unsur-unsur cerpen ya. Kemudian yang berikut, adik-adik bisa membuat suatu cerita pendek atau cerpen
sesuai dengan pengalaman adik-adik, ya. Misalnya memancing atau perempuan misalnya yang di cewek-cewek ini misalnya apa? Memasak bisa. Jadi ceritakan alur daripada memancing misalnya atau memasak misalnya. Diceritakan secara detail. Tapi ceritanya hanya singkat, ya. Jadi hanya cerita pendek. Jadi yaitu sampai di situ ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Yang berhubungan dengan cerpen, ya. Saya ulangi. Jadi kalau saya ada pertanyaan, Pak Guru ingin bertanya kembali, apa itu cerpen? Ada yang tahu singkatan cerpen yang Pak Guru jelaskan tadi adalah? Kemudian pengertian dari cerpen adalah? Nah, cerita misalnya apa tadi? Karya sastra berbentuk prosa, ya, menceritakan sesuatu peristiwa. Ya. Jadi cukup demikian. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap materi ini sudah bisa dipahami. Bisa? Bisa. Terima kasih. Selanjutnya kita akan akhiri mata pelajaran hari ini yang berhubungan dengan cerpen dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.